Bapak katakan tadi di awal bahwa kalau dengan Pak Jokowinya kemudaan. Iya kalau kan, Bapak jadi bukan soal cawapres. cocok kalau itu. Bukan soal oke. cocok. Ya, Pak Jokowi orangnya baik, Pak Prabowo orangnya baik, gitu. Kedua-duanya sama saya hormat, saya juga hormat sama mereka. Pak Prabowo manggil saya senior, saya menganggap dia adalah adik saya. Kemudian Pak Jokowi menganggap saya jauh lebih tua, saya menganggap dia jauh lebih muda. So, ada satu budaya Indonesia yang kita pertahankan, yaitu saling menyapa, saling kemudian bertukar pandangan, itu paling bagus. Kalau pada akhirnya sebetulnya kapan Golkar akan menentukan sikap? Setelah tanggal 9 Mei setelah KPU mengumumkan atau Sebelum sebelum tanggal itu? 18 Mei. Pokoknya sebelum tanggal 18 Mei. Iya, betul. Apapun itu akan disampaikan ke publik soal dengan siapa. Iya, betul. Menurut Bapak, pada akhirnya dalam pertarungan Pilpres 9 Juli nanti akan ada berapa pasangan capres-cawapres pada akhirnya? Kalau nggak 2, 3 ya. Jadi maksimal 3. Maksimal 3 rasanya. Dengan kompetisi seperti itu, menurut Bapak dibandingkan 2009, ini kompetisi kalau bandingan tenis deh Pak. 2009 sama 2014 itu perbandingan apa sama apa Pak? Maksudnya? Maksudnya pertandingan sekeras apa pertandingannya antara 2009 sama 2014 lebih berat mana? Oh, saya kira tentu 2014-nya akan lebih berat daripada 2009. Pada waktu itu kan Pak SBY itu incumbent, dan incumbent beliau sangat populer. Kalau sekarang ini tidak ada yang incumbent, gitu. Jadi Golkar akan mendukung siapapun presiden terpilih. Betul. Kalau bukan dari Golkar, Walaupun bukan dari Golkar, siapapun juga dia, apakah nanti calon Partai Demokrat, ataukah calon PDIP, calon Partai Gerindra misalnya, kalau kita mesti dukung. Kok nggak sebut calon Partai Golkar, Pak? Kalau yang menang? Kalau Partai Golkar yang menang, sudah pasti dong kita juga mengharapkan yang lain mendukung. Saya ingin membudayakan kembali Pancasila dalam berpolitik kita. Kita dalam berpolitik itu jangan oposisi. Segala macam yang baik pun sekalipun hajar. Cari alasannya untuk hajar. Kita yang baik harus kita dukung. Itu saya kira yang harus kita kembangkan di negara ini. Kalau yang mengatakan Pertarungan ide dan gagasan adalah satu hal yang selalu saya kemukakan dalam berpolitik ke depan. Ayo kita adu gagasan, ayo kita adu ide untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Jangan kemudian karena oposisi kasih fitnah, kasih isu, lempar kita maki-makian. Gitu. Saya kira itu bukan budaya baik. dan itu bukan pilihan Golkar? Bukan pilihan Golkar seperti itu. Karena itulah kenapa Golkar mencanangkan 2011 The Party of Ideas. Karena saya beranggapan sebuah partai politik harus menelurkan ide-ide yang baik untuk pembangunan Indonesia. Dalam kesempatan di panggung Indosiar lagi Pak, tanggal 9 April malam lalu, kan saya bertanya soal 3 kata mengenai Joko Widodo. Bapak sebutkan soal Jokowi itu bersahabat, sederhana, dan populer. Bapak masih ingat? Bapak sebutkan itu. Ingat. Kemudian Pak Jokowi menyatakan Bapak itu kaya, lincah, dan modis. Bukan lincah, cepat. Cepat itu maksudnya lincah karena segala sesuatu itu inginnya cepat selesai. Kalau untuk Pak Prabowo ada 3 kata apa Pak dari Pak ARB? Pak Prabowo itu adalah pandai, tegas, dan berani. Pandai, tegas, dan berani. Jadi lebih cocok dengan yang pandai, tegas, berani atau yang bersahabat, sederhana, populer? Tadi saya sudah katakan, kesulitannya adalah bahwa Tina terlalu terbiasa dengan A counter B. Jangan. Semua kita bersahabat, semua orang punya sifat masing-masing. Kita harus menerima orang itu apa adanya. Jangan karena orang itu ternyata sifatnya nggak sama kita tolak atau kita mengatakan saya nggak cocok sama dia. Nggak bisa begitu. Orang dilahirkan berbeda-beda, terima saja apa adanya. Kalau kita nggak setuju, kita bertukar gagasan, bertukar ide, kita berdebat tentang ide, begitu. Terima kasih banyak, Bapak. Kita tunggu sebelum 18 Mei, Iya. tanggal pentingnya.
kapan Golkar menentukan sikap dan dengan siapa Golkar akan bermitra dan apa posisi yang diambil? Tetap capres atau cawapres? Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Kami sudah berusaha untuk melakukan wawancara dengan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Tapi sampai program ini ditayangkan, Prabowo belum memberikan kesediaannya. Kami memiliki cuplikan wawancara dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengenai sikap Partai Gerindra, baik itu dengan Golkar ataupun partai lain yang akan menjadi mitra koalisi. Siapa calon presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto masih belum terungkap. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menyatakan salah satu tokoh yang sedang ditimbang-timbang untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Mungkin dalam beberapa hari kita akan ada keputusan atau kesimpulan. Artinya dengan Pak Hatta ya, Mas Dino? Dengan PAN kita sangat maju. Dengan Pak Hatta? Dengan Pak Hatta juga sangat maju. Keterangan senada juga diutarakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Budi Cahyono yang menyebutkan nama-nama tokoh yang akan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden semakin mengerucut. Hasilnya positif Pak, yang kira-kira kapan akan diumumkan? Saya rasa beberapa hari lagi. Berarti sudah ada nama cawapres hari ini? Sudah ada ya? Putuskan ya Pak ya? Ada beberapa, karena kita diminta Jadi pendapat. sudah bulat belum Pak? Sudah Belum, bulat belum bulan. Oh belum. Mengerucut Tinggal berapa nama Pak? 3-4 nama. 3-4 nama. Salah satunya ARB Pak? ARB Hatta Rajasa Oke. Ginanjar. Terima kasih Pak Budi. Prabowo Subianto kini terus membangun komunikasi politik dengan partai politik lain guna mencari dukungan untuk maju sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden Juli mendatang. Suara Partai Gerindra dalam pemilu legislatif 9 April lalu yang diperkirakan tidak lebih dari 12% memang tidak cukup untuk mengajukan calon presiden sendiri. Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas 20% sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden. Melihat pergerakan para calon presiden saat ini, peneliti dari LIPI, Siti Zuhro memprediksi akan ada 2 poros calon presiden, yaitu poros Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Poros PDIP yang ditopang oleh Nasdem, PKB, dan kemungkinan besar juga P3. Dengan poros seperti ini sebenarnya P3 mau masuk atau tidak ada masalah gitu. Ini sudah cukup gitu. Dan Jokowi sebagai capresnya itu sudah melanglang buana. Jadi menurut saya yang paling siap memang PDIP sebenarnya, porosnya seperti itu. Sementara poros lainnya yang kita harapkan Gerindra, bahkan porosnya dari Golkar ya sebagai partai pemenang nomor 2 itu tidak tidak tampak gitu ya geliat-geliatnya, justru bergabung dengan poros Gerindra. Namun demikian, menurut Siti Zuhro tidak menutup kemungkinan akan muncul poros baru yang digagas Partai Demokrat yang hingga kini masih belum menentukan sikap. Apakah akan berkoalisi mendukung salah satu poros atau mengusung sendiri capres? Saya juga bertemu langsung dengan Joko Widodo, calon presiden dari PDI Perjuangan, untuk menanyakan bagaimana strategi PDI Perjuangan menghadapi Pilpres, terutama jelang pendaftaran capres pada tanggal 18 Mei nanti. Wawancaranya kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Interupsi. Kita ini juga ketemu kok dengan yang lain-lain, hanya ada yang ketemu tertutup, ada yang ketemu terbuka. Pembangunan. Walaupun belum menjadi sikap resmi partai, tetapi tanda-tanda P3 akan merapat ke poros Jokowi terlihat dari pertemuan 2 petinggi DPP Partai Berlambang Ka'bah dengan Sekjen PDIP Cahyokumolo yang diadakan di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Selasa lalu. Walaupun dukungan partai sudah jelas, namun hingga sekarang siapa yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi masih misteri. Jokowi masih menyimpan misteri ini secara rapat. Jokowi hanya memberi sinyal bahwa capresnya berasal dari luar Jawa dan baru akan diumumkan antara 9 sampai 14 Mei 2014. Dulu kan sudah masuk, mengerucut menjadi 5. Sekarang? Mengerucut lagi menjadi 3. Terus Ya kan? Mengerucut lagi nanti menjadi 1, nanti minggu depan diumumin udah. Tapi apakah ini partai atau Bapak yang menentukan Pak hasil akhirnya? Yang pertama-tama kan sudah saya sampaikan itu ada tim. Ada tim. Tapi nanti terakhir yang menggunakan siapa? Yang akan bekerja siapa?
Ya, itu jawabannya. Bocorannya Pak, dari Jawa apa luar Jawa Pak? Apanya? Dari Jawa apa luar Jawa? Kemarin bilang dari luar Jawa. Apanya? Dari luar Jawa. Siapa yang bertanya? Siapa yang menyampaikan dari luar Jawa? Calon Presiden Joko Widodo. Saya kan ngomong, saya berasal dari mana? Jawa. Terus? Cawapresnya dari mana Pak? Dari luar. Cawapresnya dari Luar. Bisa saja kemungkinan dari luar. Pakai bisa saja kemungkinan dari luar. Pak, tapi yang pasti Bapak akan terus pakai baju putih. Atau diduga dari luar Jawa. Kemungkinan. Jika mengacu kepada kriteria yang diucapkan Jokowi, tampaknya sosok Yusuf Kalla, mantan wakil presiden lah yang akan menjadi pendamping Jokowi dalam Pilpres Juli mendatang. Pertanyaan orang sekarang lebih kepada masih koalisi, Pak. Yang pasti baru Nasdem, kemudian sinyal dari dua partai yang hijau sudah semakin jelas. Sudah sejelas apa sebetulnya, Pak? Dari PKB dan P3? Ya, sebetulnya kembali lagi kita ingin menyampaikan, kita ini terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh partai yang ada. Karena memang kita melihat bahwa persoalan, problem, dan masalah bangsa ini besar sekali. Nggak mungkin dikerjakan dan diselesaikan sendiri. Oleh sebab itu kita ingin kerjasama. Tetapi dalam prakteknya tidak mudah mengajak kerjasama untuk menyamakan agenda, menyamakan langkah-langkah. Sehingga ya memang saya harus ngomong apa adanya. Baru Nasdem yang sudah mempunyai ini yang sama. Bapak kan mengatakan langkah-langkah yang sama. Ingin kerjasama dengan semua partai politik kalau bisa. Tapi waktu sebelum pileg pun saya wawancara Bapak mengatakan kalau bisa tuh koalisi ramping. Nah itu kemudian yang untuk beberapa partai politik menganggap bahwa PDIP menutup diri untuk koalisi yang lebih besar sehingga menganggap bahwa tawaran nggak datang dari PDI Perjuangan karena sudah ada Nasdem dan kemungkinan hanya P3 dan PKB. Enggak. Kita ini juga ketemu kok dengan yang lain-lain, hanya ada yang ketemu tertutup, ada yang ketemu terbuka. Tetapi memang ya kita ngomong apa adanya. Kalau nanti ketemunya hanya dengan Nasdem ya artinya kita bangun sebuah kerjasama ramping dan nggak ada masalah juga. Karena memang kita juga tidak ingin misalnya ngumpul semua banyak tetapi justru memberikan beban karena mengajukan menteri sekian, Mbak Presnya harus saya, Mbak Presnya harus ini kan, ini juga dari sisi sebuah kerjasama malah memberikan beban, padahal kita bekerja sama ini ingin menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, persoalan-persoalan negara, persoalan-persoalan rakyat. Menarik soal Nasdem karena Nasdem tidak memberikan syarat apapun gitu kesannya. Ya. Apa betul Pak dalam politik praktis bisa kerjasama dengan partai lain tanpa ada embel-embel keinginan apa-apa? Ya kenyataannya seperti itu. Benar-benar seperti itu Pak? Iya, setelah saya bertemu dengan Pak Surya Paloh, kemudian saya menyampaikan, saya ditanya langkah-langkah ke depannya seperti apa, saya bercerita, kemudian langsung nyalamin saya, Mas, udah cocok, bagus. Saya tanya, Bapak tidak mengajukan misalnya Cawapres atau Menteri, tidak. Dan yang saya harus memberikan penghargaan yang tinggi karena beliau sendiri tidak, sebetulnya ada peluang untuk mengajukan menjadi Cawapres, tapi saya harus menghargai dan memberikan penghargaan yang tinggi pada Pak Surya Paloh. Beliau tidak memikirkan masalah Cawapres dan beliau tidak memikirkan misalnya masalah menteri, enggak, sama sekali enggak. Saya harus ngomong apa adanya. PKB sulitnya karena apa Pak? Karena ada permintaan khusus soal Cawapres? Belum ketemu aja. Apanya sih Pak yang belum ketemu? Belum ketemu, Pak? Nanti kalau sudah ketemu nanti akan kita sampaikan. Belum ketemu ya, namanya langkah-langkah ke depan seperti apa kan mesti kan ada yang sudah sambung, ada yang belum sambung. Dengan P3? Dengan P3 terus juga bertemu tetapi juga masih belum selesai karena memang di P3 sendiri masih menunggu
Rapimnas. Ya, Rapimnas. Tapi Bapak punya rasa bukan trauma ya? Ada kekhawatiran tidak bahwa kemarin kan P3 Pak Ketua Umum sebelum kemudian islahnya Pak Surya Dharma Ali mendukung Pak Prabowo, kemudian hasil Mukernas mereka islah dan menyatakan belum berkoalisi dengan siapapun. Bapak ada ketakutan nggak nanti kalau P3 bersama sama PD Perjuangan tahu-tahu di tengah jalan ada masalah dan akhirnya buyar komitmen koalisinya? Enggak. Oleh sebab itu memang kita harus berbicara detail, berbicara hal yang konkret, dan ya kita ngomong jelek itu di depan saja. Jangan sampai yang manis-manis di depan ternyata nanti tidak seirama. Saya kira yang paling penting itu. Yang jelek-jelek itu apa Pak yang disampaikan di depan oleh Bapak dan PD Perjuangan kepada calon mitra koalisi? Ya banyak. Bagaimana mengelola negara, bagaimana mengatur negara seperti apa. Jangan sampai nanti misalnya kita sudah bicara A, B, setelah berjalan kemudian berpindah ke C dan D, dan itu tidak cocok dengan yang sudah kita rembuk di depan. Saya kira itu. P3 juga minta cawapres ya Pak ya? Belum sampai ke sana. Jadi kalau capres belum minta, berarti menteri pun belum sampai ke sana? Belum sampai ke sana. Bapak ini kan mengatakan pada saat ketemu dengan Partai Nasdem, dengan Pak Surya Paloh dan jajarannya mengatakan bagaimana rencana pengelolaan negara ke depan kalau terpilih jadi presiden. Itu kan menunjukkan Bapak sudah punya rencana. Sementara misalnya ada puisi Raiso Popo itu, Bapak nanggapnya gimana Pak? Dari Bang Fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Dalam sebuah politik itu kan biasalah untuk menurunkan citra yang lain itu melakukan sesuatu. Tetapi menurut saya politik yang baik itu adalah menunjukkan diri saya bisa melakukan apa untuk bangsa dan negara nantinya misalnya. Jadi tidak berusaha menurunkan yang lain, mengejek yang lain, mencemooh yang lain. Karena juga belum tentu kok yang dicemooh itu lebih nggak pinter atau lebih jelek atau lebih nggak baik. Meskipun tentu. Menurut Bang Fadlizon, syair itu, puisi itu bukan untuk Joko Widodo dan bukan untuk PD Perjuangan. Menurut Bapak, buat Bapak bukan? Ya tidak apa-apa, tetapi puisi itu lebih baik kalau dibuat bukan oleh politikus, tetapi oleh sastrawan, oleh bujangga ya. Sehingga nantinya munculnya dalam bentuk sebuah produk sastra, misalnya puisinya W.S. Rendra, itu semua orang baca pasti itu karya. Kemudian puisinya misalnya Khairil Anwar, kalau dibaca pasti juga bagus. Kemudian puisinya Wiji Tukul yang juga menyengat, itu juga saya kira sangat bagus kalau itu memang sebuah karya yang tidak digunakan untuk untuk kepentingan yang lain, memang kepentingan karya sastra. Jadi puisi sebaiknya bukan dibuat politikus. Ya, kalau seorang politikus membaca puisinya W.S. Rendra atau Wiji Tukul atau Khairil Anwar itu boleh. Tetapi kalau yang membuat politikus kemudian dibaca sendiri, saya kira juga agak apa? Ya nggak pas. Oh, nggak pas. Bicara harus berpengalaman, karena nggak mungkin yang mendampingi kita nanti nggak punya pengalaman, pasti punya. Sudah bertemu meskipun tidak dalam kemarin-kemarin, tapi sudah beberapa bulan yang lalu. Ada rencana bertemu kembali, Pak? Ya, saya kira bertemu dengan siapapun ini sangat diperlukan, karena kita menjadi tahu sebetulnya kalau kita mempunyai kesamaan langkah, kesamaan agenda, kenapa sih kita nggak bekerja sama bareng-bareng untuk bangsa dan negara ini. Tapi kalau menurut Bapak bahwa pekerjaan kita banyak sebagai bangsa dan negara, berarti harus orang yang berpengalaman, misalnya seperti Pak Yusuf Kalla? Saya kira bisa berpengalaman, bisa tidak juga. Saya kira saya tidak berbicara harus berpengalaman, karena nggak mungkin yang mendampingi kita nanti
nggak punya pengalaman, pasti punya. Atau Pasti harus yang punya komitmen kuat terhadap anti korupsi seperti Pak Abraham Samad? Bisa, Pak Abraham Samad bisa, Pak Yusuf Kalla bisa, karena beliau-beliau memang masuk putra terbaik bangsa. Pak Mahfud bisa, Atau Pak Ria Misat, Ria Kudu bisa, bisa. Mbak Puan Maharani? Kemudian dari internal Mbak Puan juga bisa. Kalau PKB dengan Bang Haji Roma Irama? Oh bisa, bisa, nggak ada masalah. Saya tidak harus ini, harus ini. Yang paling penting tadi mempunyai komitmen yang kuat untuk bekerja bagi bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Silaturahmi politik yang sudah dibangun para petinggi parpol akan mengarah kepada poros koalisi. Lalu pada akhirnya akan ada berapakah pasangan capres-cawapres yang berkompetisi pada Pilpres 9 Juli nanti? Saya Tina Talisa, kita jumpa lagi pekan depan dalam Interupsi.